Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kita hari ini. Sebelum kita lanjutkan pemaparan materi hari ini, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materinya. Kita akan membahas terkait dengan jaringan berbasis client server gitu ya, atau jaringan berbasis server. Nah, pertama perangkat yang kita butuhkan adalah server itu sendiri. Kita siapkan satu buah server. Lalu berikutnya adalah PC. Ya, kita siapkan dua buah PC. Lalu dua buah laptop. Misalkan itu ya, dua buah laptop. Lalu kita butuh switch ya, kita tambahkan satu buah switch untuk koneksi. Selanjutnya kita koneksikan masing-masing device ini dengan menggunakan kabel ya. Yang pertama kita akan koneksikan server ke switch. Kabel yang kita gunakan adalah kabel strike ya, kabel strike. Ini kabel strike. Kita klik, lalu kita pilih server. Nah, di server hanya satu interface yang bisa mengkoneksikan dengan menggunakan kabel strike, yaitu pas Ethernet. Kita klik pas Ethernet, lalu di switch. Nah, di switch seperti biasa Anda bebas mengkoneksikan kecuali ke konsol ya, jangan dikoneksikan ke konsol karena konsol ini khusus untuk konfigurasi. Anda boleh menggunakan pas Ethernet, boleh menggunakan Giga Ethernet. Mau yang mana? Silakan saja. Mau ke Giga Ethernet boleh, mau ke pas Ethernet boleh. Nah, dalam kesempatan ini kita gunakan pas Ethernet saja. Misalkan pas Ethernet 012 ya, koneksi ke server. Lalu koneksi ke PC 0. Nah, PC 0 juga kita sama, pas Ethernet 0 ya. Kebetulan kalau di PC ini ada 3 interface yang bisa yang muncul itu, yang terlihat ada RS 232, ada USB 0, ada USB 1 dan pas Ethernet. Nah, kita koneksikan ke pas Ethernet ya. Lalu ke switch. Nah, di switch juga bebas switch yang mana, kita pakai switch 1 saja, bisa pas Ethernet 0/1. Lalu ke laptop ya, ke laptop juga sama, kita klik laptopnya, kita pilih pas Ethernet 0, lalu klik ke switch, misalkan pas Ethernet 0/7. Lalu berikutnya ke PC 1 ya,
ke PC 1 juga sama, kita klik pas Ethernet, lalu kita pilih switch yang mana, misalkan yang ini ya, port 0/24. Lalu berikutnya ke laptop 1 ya, laptop 1 sama, kita klik koneksi, lalu pilih pas Ethernet. Nah, tahap berikutnya kita akan memberikan IP address ya. Jadi sebelumnya kita tentukan dulu IP kelas berapa yang akan kita gunakan. Misalkan dalam kesempatan ini kita akan gunakan IP kelas B ya, dengan IP kategori kelas B itu mulai dari 128 sampai 191. Misalkan kita pakai IP tengah-tengah, misalkan 150.50. Nah, kalau kelas B itu networknya adalah 2 oktet pertama. Nah, ke belakangnya terserah, misalkan push host 0.1. Nah, ini adalah IP untuk server ya, IP untuk server. IP untuk servernya adalah 150.50.01. Gimana konfigurasinya? Kita klik server, lalu kita pilih desktop, pilih IP configuration. Pilih di sini 150.50.0.1. Subnet address-nya maka akan muncul secara otomatis ya. Itu karena kita pakai kelas B, netmask-nya 255.255.0.0. Selanjutnya kita close ya. Nah, berikutnya kita akan memberikan IP address untuk PC ya. Kita awali dari PC 0. Kita PC 0, kita kasih IP. Berapa IP di PC 0? Nah, berarti ranknya mulai dari 01 sampai 255.254 ya. Kita berikan IP misalkan 150.50.255.254 IP-nya yang terakhir misalkan. Netmask-nya akan muncul otomatis. Lalu kita pilih close. Kalau sudah, kita close. Nah, selanjutnya kita tes dulu ya, untuk memeriksakan koneksi dari PC 0 ke server. Misalnya connect enggak ya, dari PC 0 ke server. Kita pilih add symbol video, lalu pilih PC, lalu server. Nah, sukses. Berarti PC 0 dengan server sudah terkoneksi ya. Nah, yang harus teman-teman ingat bahwa ini jaringan berbasis LAN ya. Berarti kalau LAN itu IP networknya harus sama. Lalu berikutnya kita kasih IP untuk laptop PC 1 dan laptop 1. Berapa di masing-masing
device ini. Nah, kita kasih keterangan supaya gampang mendeteksi ini ya. Misalkan di PC1 IP-nya tadi adalah 255.254. Lalu di PC2 berapa nih di PC2 nih? Misalkan IP di PC2 adalah 255.253 misalkan. Lalu untuk laptop, nah untuk laptop berapa nih untuk laptop nih? Nah, ya untuk laptop berapa? Misalkan untuk laptop kita kasih IP di laptop 0 dulu ya. Di laptop 0 kita kasih IP misalkan setelah server 02 misal. Laptop 1 setelah laptop 0 misalkan. Itu 03 misalkan. Nah, kita sudah selesai memberikan keterangan. Lalu kita konfigurasi. Sekarang kita konfigurasi di PC 1 ya. PC 1 kita konfigurasi PC 1 sama seperti tadi kita pilih desktop, lalu IP configuration. IP-nya adalah 150.255.253. Lalu netbase-nya, netbase-nya akan muncul secara otomatis. Lalu kita close. Nah, kita kasih IP dulu semua, nanti baru kita tes terakhir ya. Lalu berikutnya adalah laptop 0 ya, laptop 0 kita kasih IP juga. IP-nya adalah 150.0.2 tadi ya. Adresse-nya sama ya, T2. Kita close. Lalu berikutnya adalah PC 3, laptop 1 ya, maaf. Laptop 1 pilih desktop, lalu IP configuration ya. IP-nya 150.50.3. Subnet mesh-nya 255.255.255.00. Kita kasih close. Selanjutnya kita tes konfigurasi ya. Sekarang kita tes dari PC 1 ke server ya. Semua kita tes ke server dulu. Oke, koneksi. Lalu dari laptop 0 ya, laptop 0 ke server terkoneksi sukses. Lalu dari laptop 1 ke server juga sukses ya. Ke server semua sudah terkoneksi. Lalu bagaimana dengan antar klien misalkan ya. Coba kita tes antar klien. Kita tes antar klien dari PC 0 ke laptop 0 misalkan terkoneksi.
Lalu dari PC 0 ke PC 1 juga terkoneksi. Lalu dari PC 0 ke laptop 1 juga terkoneksi. Artinya semua device yang berada dalam jaringan ini sudah terkoneksi, terutama ke server. Karena seperti yang di awal saya sampaikan, kita akan membangun jaringan berbasis server atau berbasis client server. Jadi semua harus terkoneksi ke server. Karena nanti data itu akan terpusat di server. Jadi klien hanya mengolah data, dan setelah diolah data akan dikirim ke server. Itulah jaringan berbasis client server ya. Maka spesifikasi komputer server ini harus lebih tinggi daripada kliennya. Karena apa? Karena semua proses akan terpusat di server tadi. Lalu bagaimana apabila kliennya lebih banyak lagi misalkan? Artinya melebihi jumlah kapasitas daripada switch. Nah, maka kita tinggal menambahkan switch saja ya, seperti halnya kemarin yang kita sudah praktekkan sebelumnya di topologi star atau jaringan berbasis topologi star ya. Kita tambahkan misalkan satu switch ya, kita tambahkan satu switch di sini. Nah, misalkan kita tambahkan satu switch, lalu kita tambahkan PC, satu PC dan satu laptop misalkan. Nah, untuk koneksi antar device ini kita gunakan kabel. Untuk antar switch itu kita gunakan kabel cross. Nah, kemarin ya, kita gunakan kabel cross. Kita klik di switch 0 ya. Nah, di switch juga sama. Nah, supaya karena nanti mobilitas jaringan atau mobilitas data antar switch ini pasti banyak gitu ya. Karena nanti kemungkinan kan dari PC berapa, PC 2, PC laptop 2, terus ada banyak koneksi di sini, dan semua pasti akan melalui switch 0 untuk menuju server. Nah, kita gunakan Giga Ethernet misalkan ya, supaya lebih cepat aksesnya. Lalu di switch 1 juga sama, kita pilih Giga Ethernet yang 02. Walaupun sebenarnya ini boleh yang mana saja ya, boleh yang mana saja. Lalu berikutnya koneksi ke PC 2 dan laptop 2 ya. Nah, kabel yang digunakan untuk koneksi ke PC 2 dan laptop 2 adalah kabel strike ya, kabel strike. Kita pilih kabel strike, lalu kita pilih pas Ethernet mana saja misalkan ya, kita klik pas Ethernet 07 misalkan, lalu kita pilih pas Ethernet juga di PC. Lalu laptop 0. Nah, ke laptop 0 ya, ke laptop 0 kita klik laptop 0, lalu kita pilih salah satu pas Ethernet, lalu pilih pas Ethernet 0 di laptop 0. Nah, secara device sudah kita koneksikan dengan menggunakan kabel. Lalu berikutnya kita akan memberikan IP address. Nah, berapa IP address yang akan kita berikan untuk masing-masing device ini?
ya. Kita kasih dulu misalkan kita akan kasih IP untuk PC 0 150 misalkan .50 .128 .128 misalkan ya. Lalu di laptop 0 kita kasih IP misalkan IP-nya 150.50 127 misal. Kita konfigurasi PC 2 dulu ya. PC 2 kita konfigurasi, pilih desktop, pilih IP configuration ya. Configuration IP-nya adalah 150.128.128. Klik subnet mesh, kita pilih close. Lalu di laptop 2 ya, laptop 2 juga sama, kita kasih IP ya, 150.127.127. Subnet mesh, kita close. Berikutnya kita tes koneksi ya. Kita hapus dulu. Kita tes koneksi dari PC 2 ke server misal. Ke server sukses. Lalu dari laptop 2 ke server juga. Oke, sukses. Lalu berikutnya antar device beda router, beda switch ya, beda switch. Misalkan dari laptop 0 ke PC 0, nah yang paling jauh nih. Nah, sukses ya. Lalu dari PC 2 ke PC 1 misal, juga sukses. Lalu dari PC 2 ke laptop 0, sukses. Nah, artinya ini semua sudah terkoneksi ya, baik ke server maupun antar klien. Nah, kalau jaringan sudah terkoneksi seperti ini, maka kita sudah bisa komunikasi ya, baik antar klien maupun ke server ya. Misalkan kita mau ngopi data dari server ya, tinggal buka saja servernya ya, tinggal buka servernya lalu kita copy, atau kita copy antar klien misalkan ya. Misalkan kita ngopi antar klien, kita data saya ada di PC 0 misalkan. Nah, PC 0 mau ngambil data dari laptop 2 misalkan. Nah, itu udah bisa saling berkomunikasi gitu ya. Atau bisa saling tukar informasi. Baik itu berupa data ya, maupun informasi apa saja. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan jaringan berbasis client server. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.